Pengertian ada dua ma'dud dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara etimologi. Secara umum, ada dua ma'dud ialah cabang ilmu bahasa Arab yang berasal dari suatu bilangan. Sedangkan a'dad secara etimologi berarti al-isa atau bilangan, dan ma'dud sesuatu yang dihitung. Contohnya, salasah rijalin, yang mana salasah berarti 3 adalah a'dad dan rijalin atau laki-laki adalah ma'dudnya. Baik, pembahasan selanjutnya ialah mengenai pembagian a'dad. Secara garis besar, a'dad terbagi menjadi dua macam, yakni yang pertama ada a'dad asli, yang kedua ada a'dad tartibi. A'dad asli merupakan bilangan yang menunjukkan banyaknya sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, biasa disebut numeralia, yang merupakan jawaban atas pertanyaan berapa. Adapun a'dad asli menurut ulama nahwu terbagi menjadi 4 macam, yakni yang pertama ada a'dad mufrad. A'dad mufrad dalam bahasa Indonesia biasa disebut bilangan satuan. Selain itu, a'dad mufrad juga ialah yang kosong dari tarkib dan a'tof. Sebagian ulama juga ada yang menyebut a'dad mufrad dengan a'dad mudhof karena dapat dimudhofkan pada tamyiznya atau pada ma'dudnya. Yang selain wahidun, 1, dan isnani, 2. A'dad mufrad antara lain bilangan dari wahidun atau 1 sampai asyaratun atau 10, bid'un sejumlah antara 3 sampai 9, mi'atun 100, dan alfun 1000. Yang kedua ada a'dad murakkab. A'dad murakkab merupakan a'dad yang terdiri dari dua susunan bilangan menjadi satu dengan susunan tarkib majzi, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan bilangan belasan. Antara lain bilangan dari ahada asyara atau 11 sampai tis'ata asyara atau 19. Nah, yang ketiga ada a'dad uqud. A'dad uqud merupakan bilangan puluhan atau kelipatan 10, yaitu bilangan dari ishruna atau 20 sampai tis'una atau 90. Dan yang terakhir ada a'dad maktuf. A'dad maktuf merupakan a'dad dengan susunan a'tof, yaitu bilangan yang ada di antara dua a'dad uqud, antara 20 sampai 30, 30 sampai 40, dan seterusnya. Contohnya ialah wahidun wa ashruna atau 21, isnani wa ashruna 22, dan seterusnya hingga tis'atun wa tis'una atau 99. Nah, pembagian yang kedua ialah a'dad tartibi. A'dad tartibi merupakan bilangan yang menunjukkan urutan atau tingkatan yang menunjukkan wazan fa'ilun dengan pola fa'ilun atau fa'ilatun. Seperti contohnya al-an yata'allamu ad-darsa asy-syarif, yang artinya saat ini kita sedang belajar pelajaran ketiga, atau yabda'ud darsa fi sa'ati sabi'ah tamaman, yang artinya pelajaran dimulai pada jam 7 tepat. Nah, mungkin sekian mengenai pembagian a'dad. Pada intinya, a'dad terbagi menjadi dua, yakni a'dad asli dan a'dad tartibi. C. Kaidah dan contoh adat asli. Kaidah atau ketentuan adat asli dapat dibagi menjadi 5, yakni kaidah adat mufrad, kaidah adat murakkab, kaidah adat uqud, kaidah bilangan ratusan, dan kaidah bilangan ribuan. Yang pertama adalah kaidah adat mufrad. Adat mufrad mencakup bilangan antara angka 1 sampai 10 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A adalah bilangan angka 1 dan 2. Nah, bilangan angka 1 dan 2 ini memiliki ketentuan antara adat dan ma'dudnya itu harus sesuai dari segi muzakkar dan muannasnya. Untuk lebih jelasnya, contohnya seperti adat dan ma'dud yang muzakkar adalah polibun wahidun. Untuk adat dan ma'dud yang muannasnya adalah polibatun wahidatun. Untuk adat dan ma'dud yang muzakkar yang angka 2 atau isnani adalah polibanis nani. Untuk yang muannasnya adalah polibatanis natani. Jadi ketika si adat ma'dudnya itu hurufnya itu adalah angka 1, jadi antara adatnya atau antara polibun dan wahidunnya itu harus sama-sama muzakkar gitu. Kalau yang muannas harus sama-sama muannas.
B. Bilangan angka 3 sampai 10 dengan ketentuan. Yang pertama, antara adat dan ma'dud mesti berlainan jenis dari segi muzakkar dan mu'annasnya. Contohnya, jika adatnya mu'annas adalah salah satu at-tulabi, di mana salah satu merupakan mu'annas dan at-tulabi merupakan muzakkar. Tulabi itu adalah jamak dari at-talibu, yang laki-laki. Kemudian ada adat yang muzakkar, di mana salatu at-talibati, di mana salatu merupakan muzakkar dan at-talibati adalah muannas dari kata talibatun. Kemudian yang kedua adalah ma'dud harus dirubah ke dalam bentuk jamak yang kemudian diharokati dengan tanda i'rab jar dan bertanwin yang kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Adapun jika ma'dud beralif lam, buang tanda tanwinnya, dan jika ma'dud tersebut termasuk isim ghair munsharif, tanda jarnya adalah dengan fathah. Kemudian yang ketiga adalah untuk harokat adat bisa rofa, nasab, atau jar sesuai kedudukan i'rabnya dalam kalimat. Kemudian kalau tadi membahas tentang kaidah adat yang mufrad, yang kedua adalah kaidah adat murakkab. Nah, kaidah adat murakkab ini mencakup bilangan dari angka 11 sampai dengan 19 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama atau yang A, bilangan 11 dan 12 dengan ketentuan. Yang pertama, adat dengan ma'dudnya harus sama jenisnya dari segi muzakkar dan muannas. Sama seperti yang kaidah adat mufrad tadi ya. Jika yang adatnya muannas berarti yang ma'dudnya juga harus muannas dan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah harokat adat angka pertama dan kedua. Keduanya harus mansub atau fathah sebab termasuk mabni fathah kecuali untuk harokat angka pertama pada bilangan 12, yaitu angka 2 mengikuti hukum musanna. Kemudian yang ketiga adalah ma'dudnya harus mufrad dan mansub sebagai tamyiz. Nah, adapun contohnya untuk angka 11 yang muzakkar adalah ja'a Ahmad 'asyara taliban dengan keterangan kedua bagian adat. Yang ahada 'asyara jenisnya adalah muzakkar, hukumnya mabni, posisi adatnya itu fa'il, maf'ul bih, majrur, bisa mana saja, dan kemudian ma'dudnya muzakkar mansub atau tamyiz. Kemudian untuk contoh 11 yang muannas adalah ja'at 11 talibatan, ya, yang dengan keterangan kedua bagian adat yang 11 jenisnya muannas, hukum mabni, posisi adatnya itu bisa fa'il, maf'ul bih, majrur, dan ma'dud muzakkar mansub tamyiz gitu. Kemudian yang ke-12, angka 12 untuk yang mudzakkar ada ja'at 12 taliban. Dengan keterangan kedua bagian adat yang 12 jenisnya mudzakkar, hukumnya seperti i'rab musanna, hukum asyara mabni fathah, posisi adatnya itu bisa fa'il, maf'ul bih, majrur, dan ma'dud muzakkar mansub dan tamyiz ya. Kemudian adapun yang muannas adalah ja'at 12 talibatan. Kedua bagian adat jenisnya muannas, hukumnya seperti i'rab musanna, hukum asyaranya itu mabni fathah, posisi adat atau fa'il, maf'ul bih, majrur, dan ma'dudnya muannas mansub atau tamyiz. 3. Kaidah adat ukud. Bilangan ukud mencakup 20, 30, sampai 90 dengan ketentuan yang pertama, apabila adat puluhan 20, 30, sampai 90 tidak diatopkan, maka dalam keadaan rofa dia ditulis usyruna, salasuna, arba'una, dan seterusnya. Dan dalam keadaan mansub dan majrur dia ditulis isyarina, salasina, arba'ina, dan seterusnya. Kemudian untuk ma'dudnya wajib mufrad
dan mansub sebagai tamyiz. Contohnya, Ja'a isyuruna taliban, ra'aitu isyirina taliban, marartu bi isyrina taliban. Keterangan adad marfu sebagai fa'il, maf'ul bih, dan isim majrur. Ma'dud mufrad mansub sebagai tamyiz. Kemudian yang kedua, apabila adad puluhan 20, 30 sampai 90 diatofkan dengan angka 1 dan 2 seperti 21, 22, 31, 32, 41, 42, maka aturan angka 1 dan 2 harus sama jenis dengan ma'dudnya dari segi muzakkar dan mu'annas seperti dalam bilangan 11 dan 12. Contohnya, Ja'a wahidun isyuruna taliban. Adad angka muzakkar, adad angka 1 muzakkar, posisinya fa'il, ma'dudnya taliban muzakkar. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitu isnaini wa isyirina talibatun. Adad angka 2 mu'annas, posisinya sebagai maf'ul bih, ma'dudnya yaitu talibatun mu'annas. Kemudian yang ketiga, apabila adad puluhan 20, 30 sampai 90 diatofkan dengan angka 3 sampai 9 seperti 33, 34, 35 dan seterusnya, maka aturan angka 3 sampai 9 harus berlainan dengan ma'dudnya dari segi muzakkar dan mu'annas. Contohnya, Ja'a salasatun wa isyruna taliban. Adad angka 3 mu'annas, posisinya rofa, dan ma'dud taliban muzakkar, tamyiz mansub. 4. Bilangan adad ratusan. Hitungan ratusan mencakup 100 sampai 999. Angka 100 ditulis dengan mi'atun dengan ketentuan yang pertama, ma'dudnya harus mufrad dan majrur sebagai mudhof ilaih. Contoh, indi mi'atu kitabin. Aku memiliki 100 buku. Dengan catatan angka 200 lafadznya mi'atani. Dia mengikuti seperti i'rab musanna, yaitu rofa dengan alif, nasab dan jar dengan iya. Kemudian huruf nun dibuang karena idofat. Contoh, syahadtu mi'atai tolibin, yaitu saya melihat 200 siswa. Kemudian yang kedua, angka 100 apabila menjadi mudhof ilaih bentuknya tetap mufrad, yaitu mi'atun. Contoh, li khomsu mi'ati kitabin. 5. Bilangan adad ribuan. Angka 1000 ditulis dengan alfun dengan ketentuan yang pertama, ma'dudnya harus mufrad dan majrur sebagai mudhof ilaih. Contoh, li alfu kitabin. Aku memiliki 1000 buku. Keterangan, untuk 2000 sama seperti 200 bentuknya. Musanna dan i'rabnya seperti musanna, rofa dengan alif, nasab dan jar dengan iya. Kemudian huruf nun dibuang karena idofat. Contoh, syahidtu alfae tolibin, yang artinya saya melihat 2000 siswa. Kemudian yang kedua, angka 1000 jika menjadi mudhof ilaih bentuknya harus jamak, beda dengan angka 100 yang tetap bentuk mufradnya seperti keterangan yang tadi. Contoh, hasoltu ala homsati alfi kitabin. Kaidah dan contoh adad tartibi memiliki dua ketentuan. Yang pertama, mengikuti wazan fa'il atau fa'ilah. Lalu ma'dud dan adad harus sesuai muzakkar dan mu'annasnya. Contoh, lelaki pertama, au-rajulul alwalu, perempuan pertama, al-mar'atul ula. Kedua, untuk hitungan puluhan dalam kaidah tartibi harus memakai alif lam ta'rif makrifat. Contohnya,
hari ke-21, al-yaumul hazi wal ishrun, malam ke-21, al-lailatul al-hadiyatul wal ishrun. Nah, dari yang telah dipaparkan sebelumnya, maka bisa diambil kesimpulan bahwa a'dad wa ma'dud ialah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang berasal dari suatu bilangan. Sedangkan a'dad secara etimologi berarti al-ihsa atau bilangan, dan ma'dud sesuatu yang dihitung. Adapun pembagian a'dad terbagi menjadi dua, yaitu a'dad asli dan a'dad tartibi. Masing-masing dari pembagian a'dad memiliki kaidahnya masing-masing. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.